kita manusia. Kita telah melalui bulan Ramadan, masuk ke Syawal dan sudah puasa lengkap 6 hari. Bagi yang belum, mohon segera lengkapi puasa 6 hari. Karena sama dengan jadi puasa 1 tahun. Dalam kesempatan ini, keluarga besar Egy Sujana, ini cucunya, ada 7 cucunya, semuanya kumpul. Ini anak saya paling besar, coba kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatihillah, anak pertama dari Egy Sujana. Nah, keduanya mana Ismu? Kafi dulu istrinya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Gabung. Kalau belum makan, ayo cepat. Telat sih, ayo dong. Masuk aja. Nggak paham ini subuh. Ayo. Nggak apa-apa, Bu. Ayo boleh masuk. Niko. Daeng mana Daeng? Saya istri dari Ismua, anak kedua dari Bapak. Ayo cepat. Mau di sini, di belakang. Udah. Benih. Itu. Sambung. Niko, kalau mau makan. Siapa? Sebelahnya Dina. Saya Dilan, istri dari Yusuf Murisin, anak keempat dari Bapak Maisi Jena. Ini anak-anak cucunya. Cucunya ngomong. Cucunya ngomong. Ngomong dia. Selanjutnya yang ini, Farid. Singkatnya nanti ke belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jia Kifari, anak kelima dari Bapak Egy Sujana. Oke, teman-teman langsung. Iya. Terus lain sebagai kerabat. Perkenalkan, nama saya Yusuf Murisin, anak keempat dari Bapak Egy Sujana. Ayo, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Wendy. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi. Tim sukses. Halo, Mamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Muhammad, pengasuh pesantren Tadabbur Al-Quran, adalah rekan dan sahabat dari Bang Egy Sujana. Yep. Selanjutnya kita ada Ustadz Abdi yang dimuliakan Allah. Sudi kiranya pencerahan kembali ke fitri itu perlu diterangkan. Bu Eli mau bicara sekarang, Riko? Langsung aja bagaimana? Lanjut aja, silakan Abi Dodi. Sini aja. Bagusnya sini dulu. Ya. Bulannya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita Lebaran Syawal, hari terakhir dari Syawal yang sudah sampai 6 hari di rumah abang kita Bang Egy, di mana semua kita teman-temannya, sahabat-sahabatnya dari Etika
sampai ke tempat ini untuk dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita menghabiskan saum. Nah, judulnya hari ini adalah kembali pada fitrah. Surat 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha sudah terjemahannya 30 ayat 30. Kasih bang, baiknya bang. Bang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Nah, cucu dari panggil apa? Bapak Aki. Bapak Aki. Nah, dengar nih ayat-ayat Allahnya ya. Di surat 30 ayat 30 dikatakan, maka tegakkanlah wajah kepribadian din yang hanifah, pada din yang hanif, yang lurus. Dikatakan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Nah, di dalam fitrah kita ini, fitrah kita itu adalah fitrah yang senang, bahagia. Jadi di dalam jannah itu fitrahnya fitrah jannah semua kita. Dan kita kembali ke jannah insya Allah begitu. Nabi Adam ada di jannah, keluar dulu ke bumi dan masuk lagi ke jannah. Kita dari jannah ke bumi, masuk lagi ke jannah. Insya Allah begitu. Makanya kita kembali kepada fitrah. Nah, fitrah di dalam bahasanya adalah fatoroh, fatoroh. Fitrah. Telinga fitrahnya mendengar. Anak kalau haus lagi nangis tadi ya, dia minta ASI, air susu ibunya, untuk dia mendapatkan fitrahnya. Nah, kita kembali kepada fitrah, maksudnya adalah kembali kepada fitrah semula. Fitrah adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, pada haus semuanya, ya sudah. Bawa ke belakang saja, minumin semua. Kaji dan fitrah jadi fitrah. Ya. Di surat 7, 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Bukankah aku ini Tuhan? Kata Allah, benar. Engkau Tuhan kami ya Allah. Qalu bala syahid. Jadi semua panca indera kita, otak dan hati kita itu fitrahnya kembali kepada Allah. Nah, Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Fitrah semula dari Ramadan. Sebab kita pernah kalah di bulan Syawal. Kalah apa? Kalah perang Uhud. Karena harta rampasan perang. Nah, agar tidak kalah perang, kita bulan Syawal kita saum 6 hari itu dalam rangka supaya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Jadi fitrah kita memberi, lakukan, jangan bakhil. Jadi kalau kita bakhil tidak fitrah kita itu. Serakah bukan fitrah kita, fitrahnya monyet. Karena monyet tangannya lebih panjang daripada kakinya. Nah, dikasih Allah amsal seperti itu, manusia-manusia monyet adalah manusia-manusia yang serakah, yang bakhil. Jadi kalau fitrah itu kita lakukan, maka kita bukan manusia, kita monyet yang ada. Monyet dengan cara seperti itu, anjing menggonggong. Nah, kita bukan menggonggong. Kita adalah bicara asanul kaulan, bicara yang baik, yang benar. Fitrah itu kembali kepada diri kita. Dan semua panca indera kita ini menjadi nilai bagi diri kita. Nah, kalau kita kembali kepada fitrah, maka kita kembali kepada rumah kita pertama. Di surat 3 ayat 96. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hadal lil alamin. Ya, sesungguhnya silakan Ali Imran ayat 96.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakar atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, kita semua ini adalah perantauan. Jadi kita kembali pada fitrah, kembali kepada Baitullah. Sebab itulah peradaban dunia dimulai, budaya dan peradaban dimulai dari Baitullah. Di Baitullah itu adalah kembali kepada fitrah. Jadi kalau kita punya rumah, rumahnya adalah Baiti Jannati, rumahku surga. Apa yang difitrahkan sebagai seorang bapak, itu ada namanya Bapak Ibrahim, seorang ibu ada namanya Ibu Siti Hajar, seorang anak bernama Hijri Ismail. Nah, kita kembali kepada fitrah. Jadi kalau kita dalam rumah Allah itu Baitullah, ada bapak, ibu, anak, ada ibu, bapak, anak. Nah, kita jadikan nilai diri kita fitrah. Kalau kita seorang anak, maka jadilah Ismail dari orang tua kita. Kalau kita seorang bapak, jadilah Ibrahim bagi anak dan istri kita. Kalau kita seorang ibu atau seorang istri, jadilah Siti Hajar bagi suami, bagi anaknya. Nah, di tanggal sekian ini kita sudah 13 Syawal, 14 Syawal. Dan besok kita menemukan Yaumul Bid, hari di mana 13, 14, 15 ke bulan Syawal, salat apa namanya saum pertengahan, saum purnama. Ya, jadi kata Allah dalam Al-Quran tadi, kita mulai fitrah, kembali kepada fitrah. Mari kita perhatikan rumah itu. Rumah itu memerlukan fitrahnya namanya aman dan selamat. Kalau orang punya fitrah aman dan selamat, dia sudah bahagia hidupnya. Perlu iman dan perlu Islam. Nah, kita mulai dari awal, lihat gambar rumah kita ya. Dari rumah Allah, Baitullah, rumah kita namanya Baiti Jannati. Bagaimana kita menduplikasi rumah Allah itu? Kalau rumah fondasinya itu adalah syahadat. Kami ke rukun Islam dulu ya. Syahadat. Tiangnya adalah sholat. Atapnya adalah zakat, infak, sedekah. Dindingnya adalah saum. Pintu dan jendelanya adalah haji dan umroh. Jadi ulang, apa? Mengapa? Apa syahadat tadi? Fondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah sholat, terus atapnya adalah zakat, infak, sedekah, dindingnya adalah saum, terus pintu dan jendelanya adalah haji dan umroh. Jadi kalau manusia tidak sholat, berarti tidak punya tiang dia, sama dengan dia meruntuhkan rumahnya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi, dalam bahasa diri kita sendiri, kita perhatikan agam diri kita ini, fondasi kita, dua kaki kita menempel di bumi itu adalah agam diri kita, yang namanya fondasi. Nah, tulang-tulang kita ini namanya sholat, tiang kita. Atap kepala kita ini adalah atap, zakat, infak, sedekah. Dindingnya adalah kulit, dindingnya adalah daging-daging kita, saum. Pintunya adalah mulut kita, haji dan telinga, mata kita adalah umrah. Jadi siapa orang yang melakukan rukun Islam, dia melakukan fitrah dirinya. Jadi kalau orang tidak saum, maka dia tidak punya daging, tidak punya kulit, dia tengkorak berjalan. Kalau dia nggak sholat, umat Islam mengaku umat Islam itu tidak sholat, dia telah meruntuhkan dirinya. Artinya tanpa tulang, ya hancurlah. Kalau tanpa tulang dia tidak bisa berdiri apa-apa. Ada juga orang yang bakhil yang tidak berzakat, tidak ada infak sedekah, berarti dia tidak punya kepala. Nah, jadi semua itu adalah gambaran dalam diri kita agar kita bisa memahami kembali kepada fitrah saumnya. Nah, jadi kalau kita combine pada diri kita ini, maka rumah yang terbaik adalah rumah yang dibangun dengan rumah Baitullah. Di sana ada makam Ibrahim, ada Hijri Ismail, ada Siti Hajar, Batu Hajar Aswad. Nah, bangunan rumah kita dengan fondasi syahadat, dengan tiang sholat, dengan atapnya zakat, infak, sedekah, dengan dinding-dindingnya adalah dengan saum, dan dengan pintu dan ventilasinya adalah dengan haji. Nah, itu yang kita dapatkan dalam pola kecerdasan fitrah itu. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa betapa hebatnya bahwa diri kita adalah bagaikan rumah yang paling istimewa. Surat, bacakan lagi artinya di surat 71, surat Nuh, ayat terakhir 28.
Coba sama-sama kita berdoa. Rabbil firli Rabbi firli wal walidayya wali walidayya waliman dakhala wali baitiya baitiya mu'mina mu'mina walil mu'minina wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat wala tajdid zalimina wala tazidhu illa tabara. illa tabara. Ayat terakhir surat Nuh. Artikan Bang Alfat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, jadi kita berdoa ini di rumah kita ini. Yang siapa yang datang ke rumah kita ini didoakan oleh ayat ini kan. Jadi kita doa, ampunkan dosaku ya Allah, dosakan orang tuaku ya Allah. Dosa orang-orang beriman yang masuk ke rumahku. Ini masuk ke rumah Baitullah tadi yang iman Islam tadi. Itu doanya dikasih Allah. Jadi si tuan rumah mendoakan orang yang datang. Jadi yang datang didoakan oleh si majikan yang Termasuk ini pada datang. iya, semua dapat. Tinggal doain ya WA aja. Rabbi firli wal walidayya waliman dakhala yang masuk ke rumah kita. Nah, kalau rumah yang kecil bagaimana, Bi? Itu kan ada pertanyaannya. Kalau dia rumahnya ngontrak, nggak pernah didatangin orang, nah, rumah hatinya. Waktu dia ketemu sama gurunya di SD, SMP, SMA, rumah yang ada di matanya, jadi yang jatuh ke hatinya, jadi rumah yang ada di hati dia, itu menjadi juga rumah yang luas. Jadi, tidak saja rumah yang kita miliki, tapi rumah yang kita pernah ketemu sama guru-guru kita SD, SMP, SMA, yang membuat diri kita memahami hidup, memahami iman, Islam, kembali kepada fitrah. Banyak peran-peran guru-guru kita, guru-guru agama, guru-guru fisika, matematik, memahami tentang hidup ini. Alim ulama, para habaib, semua orang-orang baik, cerdik, cendekia, ya tetangga kita banyak sekali yang telah memberikan makna bagi diri kita ini untuk doa ini gitu. Nah, maka kita doakan mereka. Ulangi lagi, Rabbil firli wal walidayya waliman dakhala Waliman dakhala baitiya baitiya mu'mina Mu'mina walil mu'minina wal wal mu'minat wal mu'minat wala tazdid zalimina wala tazidhu illa tamar. illa tabara. Ini yang tak didoakan adalah orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, kafir, ya kan? Sifat-sifat kekafiran, kezaliman, kemunafikan, kefasikan, kemusyrikan tidak termasuk di dalam itu. Kata Allah, maka mereka akan dibuang. Jadi rumah kita tadi kembali kepada fitrah adalah rumah di mana untuk kita jaga iman Islam kita ini. Fondasi kita, syahadat kita, tiang kita, sholat kita, atap kita, zakat itu, sedekah kita. Kita punya dinding-dinding kita dengan saum dan pintu dan jendela adalah haji. Mungkin ada pertanyaan kali, silakan. Ini ada terkait dengan apa? Silakan. Apa yang mau ditanya? Bang Marwan, ada kaitannya pertanyaan, silakan. Jadi Bang Teddy, jalan rumah di mana keadaan rumah ini kalau petir kacir? Kan? Enggak, Di enggak. mana apa yang pertanyaan, silakan. Kalau untuk keluarga yang lengkap mungkin langsung bisa diterapkan gitu. Dan keluarga yang mungkin tidak mendapatkan nikmat seperti kita gitu, seperti keluarga broken home yang tidak lengkap gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, buka surat 2153 Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was shalah. Al-Baqarah. Tadi bawah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, Allah tahu benar. Jadi kalau ada yang broken home, ada yang semua, dibuat polanya. Minta tolong sama aku. Wasilahnya sholat. Qobliyah misalnya. Dia broken home sama orang tuanya. Maka si anak mendoakan orang tuanya supaya akrab. Apa yang didoakan? Qobliyah. Sholat qobliyah adalah sholat sebelum kita adalah orang tua kita. Jadi kalau kita ada hubungan yang pecah sama orang tua kita, maka si anak mendoakan orang tuanya agar akrab kembali. Namanya di qobliyah. Kalau seorang orang tua anaknya susah diatur, maka si orang tua mendoakan anaknya dengan ba'diyah. Karena setelah kita adalah
setelah kita adalah anak-anak kita, keturunan kita. Jadi kalau misalnya anak cucunya Bang Egi ini, Pak Ade Egi ini ada 7 orang, agar supaya menjadi anak-anak yang soleh, ya kan? Maka Pak Ade-nya atau kakeknya mendoakan dengan ba'diyah. Jadi ba'diyah itu adalah di samping ada pahalanya, tapi itu juga adalah hadiah yang dikasih Allah, cara Allah menolong agar Allah menolong cucu-cucu cicitnya gitu. Jadi kalau ada yang broken home antar suami istri pecah gitu, perbaiki sholat wajibnya. Jadi ulang lagi ya, kalau ada hubungan kita retak sama orang tua, maka perbaiki qobliyah kita. Kalau ada hubungan kita retak ke anak kita, maka perbaiki ba'diyah kita. Kalau retak antara suami istri, perbaiki sholat wajib kita. Jadi insya Allah, jadi semua dikasih Allah cara-caranya. Jadi sholat itu adalah hadiah yang istimewa. Oleh karena Allah menolong lewat sabar dan sholat. Apa sajakah cara Allah menolong dirimu dengan sholat subuh? Nah, sholat subuh itu nolong apa bagi diri kita? Yusuf, apa? Untuk pernapasan kita. Jadi sebenarnya Allah telah menolong kita dengan nafas kita, ya kan? Jadi kalau gitu, siapa orang yang sholat subuh, nafasnya lebih kuat dia kepada Allah gitu. Jadi kalau dia tidak sholat subuh, pasti hilang gitu. Dianggap tidak ada. Kalau zuhur, kemudian kalau zuhur, apa hadiah buat sholat kita? Apa pertolongan Allah lewat zuhur? Allah nolong apa pada kita? Salah satunya apa? Kenapa lewat zuhur? Hah? Nggak datang kemarin? Kenapa? Ingat? Ingat? Dua mata, dua tangan kita. Jadi zuhur itu pertanda zahir, punggung, siang yang begitu hebatnya, yang aktif dua mata kita, dua tangan kita yang aktif. Jadi cara Allah nolong itu salah satunya adalah dengan apabila engkau punya mata, perbaikilah mata supaya mata yang bagus maksudnya. Terus terjadi juga kerja yang bagus. Zuhur itu untuk mengajarkan manusia bekerja dengan benar, ya kan, melihat dengan benar. Itu hadiah sholat zuhur yang menolong diri kita. Apa pertolongan sholat asar pada diri kita? Dua telinga, dua kaki kita. Jadi telinga dan kaki kita itu adalah akhir pada tujuan. Asar itu artinya memeras. Asar itu adalah perasan waktu. Jadi kalau kita terakhir habis terbenam, telinga kita sudah tidak mendengar, maka semua tertutup. Lambang keseimbangan, dua telinga dan dua kaki. Salah satu cara Allah tolong agar kita semakin dekat sama Allah. Jadi kalau ada sakit telinga atau kurang bagus kakinya, berbagi sholat asar. Ada kurang, kadang-kadang di kakinya ada yang kurang kurang sehat dan itu kaki, maka kokohkan buat pada asar. Di maghrib adalah lambang tiga. Tiganya apa? Yaitu makan, minum, dan bicara. Itu perbaiki bahwa makanan-makanan yang masuk ke diri kita cari halal thayyibah. Dan terakhir adalah kulit, karena kulit adalah meliputi empat semua: mata, kulit telinga, kulit hidung, kulit mulut, kulit, ya kan, semua itu kulit. Jadi kalau peremajaan kulit itu ada pada kulit. Jadi semua Allah telah tolong gitu. Jadi penyakit tidak ada penyakit. Rasulullah tidak pernah punya penyakit. Rasulullah tidak pernah sakit. Loh kenapa? Sempurna sholat. Nah, kalau kita banyak penyakit, berarti sholat kita masih banyak berantakan gitu. Jadi cara-cara Allah tolong diri kita lewat iklan diri kita itu. Sholat duha khusus untuk tulang. Sholat duha itu di mana matahari sedang begitu dahsyatnya menyamakan bayang-bayang diri kita, dan seluruh rumah sakit berusaha untuk membuka kemana menghadap ke matahari terbit agar pasiennya semua dikasih zat yang paling istimewa agar kuat tulang. Kalau tahajud untuk otak kita, jadi kalau siapa yang mau cerdas, sujud di waktu malam, dan untuk hati kita dalam zikir. Jadi semua perangkat-perangkat itu sudah ada semuanya. Jadi kepada semua kita, kalau kita mau kembali kepada fitrah, cara Allah pun nolong sudah ada di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku lewat sabar dan sholat. Kita masih meraba tentang sabar,
Supaya bukan main mempelajari sobar itu. Tapi lewat salat bisa pelajari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah dalam rangka kita. Apa lagi? Ya, amin. Amin. Pengalaman. Hidup. Ya, jadi dari situ yang dapat kita sampaikan, semoga soal 6 ini menjadi yang terbaik. Nah, siapa yang belum, kita masih punya waktu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, soal 6 itu adalah menyempurnakan 1 tahun. 30 kali 10, 1 hari nilainya 10. Kalau 30 hari namanya 300, ya, nilainya sama dengan 60. 6 kali 10 6 hari 360 sama dengan 1 tahun. 360 hari 64 hari 360 itulah simbol lingkaran hidup yang sempurna, ya, di derajat yang sempurna. Nah, jadi fitrah diri kita kembali kepada fitrah semula, dan kita ingin menjadi bayi yang bahagia seperti cucunya Ade Egi ini, menyenangkan, membahagiakan, tak ada dendam, tak ada iri dengki, tak ada hasad hasud, tidak fitrah kembali fitrah. Contoh ya. Ya, contoh, tidak ada hasad hasud, iri dengki, dimarahin nangis, tak ada kan. Itulah kembali pada fitrah. Dan hasad hasud, iri dengki itu ajaran dunia. Apa namanya, saling mengata, saling mengejek, saling ini, itu dunia. Nah, kembali kepada fitrah seperti bayi yang menyenangkan, membahagiakan. Nah, jiwa itu seperti itu saja. Semoga ini bermakna bagi diri kita. Sekali lagi ingat bahwa ini adalah hadiah yang besar buat diri kita semua. Jadi kalau anak-anak kita atau kita kepingin cerdas, memahami hidup, nah, cobalah sholat tahajud. Kalau nafas kita atau penyakit asma itu akan sembuh, maka perbaikilah sholat subuh. Kalau kita ada masalah di mata, masalah di tangan, perbaiki tersebutnya, bermasalah di telinga dan di kakinya, perbaiki sholat asar, bermasalah di mulutnya, jawab dan segala macam, perbaiki di dalam maghrib, dan masalah dalam kulitnya, itu adalah perbaiki sholat isya. Nah, tulang bermasalah, perbaiki duhai. Nah, itu dalam rangka semua dalam diri kita agar diri kita mendapat pertolongan lewat sholat. Alhamdulillah sholat kita masing-masing kita perbaiki dan kembali pada fitrah. Dia dan Mbak Dia adalah hadiah kita yang dikasih Allah. Bila kita bisa menghadap yang baik sama orang tua kita, maka siapkan diri kita untuk sholat qobliyah. Mohon doa kepada Allah, ya Allah, jaga orang tuaku, jaga diriku ya Allah. Nah, itu ada kaitan dengan sholat qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, gitu ya. Dan ba'da kemudian kepada anak cucu kita setelah kita adalah perbaiki sholat dari dalam ba'da zuhur, ba'da maghrib. Yang dapat disampaikan sampai bermakna bagi diri kita, kembali kepada fitrah. Lahir dan batin, Allah subhanahu wa ta'ala kita Sekaligus doa. baik. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa pada orang tua kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antas hakim. Ya Allah, masukkanlah ya Allah bapak kami ibu kami dalam jannah, kami suami istri adik atau kakak dalam jannah semua ya Allah, terkait negara kami ya Allah, anak cucu kami dalam jannah dengan kuasa hakim. Jauhkan ya Allah maksiat dan lahir dan batin, dekatkan kami ya Allah kepada kebaikan. Allah balikkan kita sadai wa'afina bima afait wa tawallana bima tawallait wa barik lana fima afait wa qina rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah sebagaimana Engkau tunjuki orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan lahir batin kami ya Allah, sehat, sehat, kuat, bahagia karena Engkau ya Allah. Engkau sehatkan, kuat dan bahagiakan orang-orang sebelum kami ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah kekuatan bagi diri kami ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kekuatan bagi orang-orang sebelum kami. Ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, berikan kepada kami sebagaimana Engkau sayangi orang-orang sebelum kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi kami ya Allah.
berikan berkah ya Allah, tumbuh berkembang baik karena Engkau ya Allah. Engkau telah berikan sebagaimana Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah, orang-orang yang sebelum kami. Berikan kekuatan, kesehatan yang telah berikan. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami berada di rumah ya. Berikan kesehatan ya Allah, lahir dan batin. Berikan kita tubuh baik, sehat, kuat, bahagia. Hanya karena Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Berikan negeri ini ya Allah, NKRI, lembaga Nurul Thayyibatul Murabbatul. Berikan ya Allah kesempatan ya Allah, abang kami ya Allah bisa dapat memimpin negeri. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kekuatan ya Allah dengan Quran dan Sunnah ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, negeri ini menjadi negeri yang benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Negeri yang Engkau berikan ya Allah rahmat, maghfirah, ampun dan ridho ya Allah ya Rahman Rahim. Jutaan umat Islam yang ada di Indonesia ya Allah. Amin. Ya Allah. Betapa banyak orang-orang baik ya Allah. Berikan keberkahan pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'ana wal bala wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan bala, fahsya, munkar, segala macam penyakit ya Allah. Jauhkan ya Allah penyakit lahir batin kami. Jauhkan kami ya Allah dari penyakit hasad, hasud, iri, dengki, dendam, segala macam penyakit ya Allah lahir batin yang kotor, bersihkan kami ya Allah. Jadi kembali kepada fitrah Idul Fitri. Jadi orang yang rendah hati, sobat, cerdas, produktif, jaya, berani ya Allah, mendadak yang benar. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berakhlak mulia. Ya Allah ya Rahman Rahim. Berikan ya Allah kekuatan bagi kami untuk memahami makna negeri ya Allah. Jadikan ya Allah negeri ini ya Allah negeri yang benar makmur ya Allah. Dengan orang-orang yang mendoakan kepadamu ya Allah. Semua yang mendapatkan ya Allah lingkaran doa itu ya Allah. Semua ya Allah bersama Habib Merauke ya Allah. Buatkan kami ya Allah dalam rangka untuk menegakkan iman Islam dalam diri kami ya Allah. Dan rumah kami rumah baik di jannati, rumah keluarga ya Allah. Berikan rumah Baitullah, cipta komunikasi rumah Baitullah. Jadikan kami seorang bapak bagikan Ibrahim, seorang anak bagikan Ismail, seorang ibu bagikan Siti Hajar ya Allah. Karena atina hasan wa ta'ala benar. Walhamdulillah alamin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara dakwah malam ini bersama Abi Dodi dan keluarga besar saya. Semoga Allah ridho dan ini sangat bermanfaat bagi yang mau memanfaatkannya. Ini sangat berguna bagi yang mau menggunakannya. Insya Allah ini channel cerdas, berani. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.